Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya azamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Alhamdulillah, apa kabarnya Viver semua yang di lantai 12 Menara FF? Apa kabarnya? Wah, lemes banget nih. Makanannya belum dibagi kayaknya. Dan teman-teman Vivers nasional dari Aceh ya sampai Papua yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Cabang, manajemen yang mungkin hadir menyaksikan acara ini. Selamat datang di acara kajian unit kegiatan karyawan Muslim Viv Group. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita bisa kumpul bersama untuk belajar dan sekaligus silaturahim secara nasional untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam. Dan alhamdulillah hari ini kita akan coba bahas kupas tuntas tentang ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu, teman-teman karyawan pastinya dari kita merindukan ke tanah suci, apalagi terutama Ka'bah di Mekah ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah umroh itu pasti akan merasakan sangat rindu untuk bisa kembali lagi. Nah teman-teman yang bagi yang belum, insya Allah yang hadir silakan akan coba belajar apa sih keutamaan dari umroh dan apa secara hukumnya wajib atau enggak ya. Lalu ada kemudahan apa yang nanti teman-teman bisa peroleh dengan mengikuti kajian ini. Yang pastinya pada saat kita di Mekah, apalagi di Ka'bah itu ada dua ibadah mulia yang bisa kita lakukan. Selain umroh, itu kita juga bisa melakukan haji. Ya, jadi dan kita lakukan ibadah tersebut, kalau umroh bisa kapan saja, sementara kalau haji ada waktu khususnya, hanya di bulan Zulhijjah. Jadi ibadah mulia ini pastinya ada tuntunannya. Nah apalagi sekarang kita masih di bulan apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nih saya kasih hadiah nih. Rabiul Awal ya, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pastinya kita mengikuti arahan beliau untuk melakukan ibadah ini. Jadi hari ini akan kita kupas tuntas tentang ibadah umroh. Ya kalau bulan lalu kita belajar tentang haji, hari ini kita akan belajar tentang ibadah umroh. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Ahmad Ridwan, LC.ME, yang akan menjelaskan hal tersebut. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih. Ini pertama kali UKK kayaknya sama Ustadz juga ya. Gitu ya. Alhamdulillah sekarang hadir lagi. Sebelum kita mulai saya coba perkenalkan dulu profil Ustadz. Jadi beliau S1 Syariah di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, S2 Ekonomi Syariah Universitas Ibnu Khaldun, dan S3 di tempat yang sama Ustadz ya, masih ongoing nih. Jadi nanti detailnya apa nih, doktor atau doktor ya. Doktor. Aktivitasnya beliau, jadi kalau teman-teman yang sering nonton juga ya, ini beliau jadi narasumber program Islam itu Indah di Trans TV. Ini masih Ustadz ya? Masih jalan. Jam berapa tuh Ustadz? Jalannya, kalau jalannya 3:30 dari rumah, kalau on cam-nya jam 5 pada subuh. Oh, kalau kegiatan ini Ustadz, ini Islam itu Indah? Ya itu Islam itu Indah jam 5. Jam 5 pagi? Jam 5 subuh itu sudah. Oh 5 subuh ya, nah, makanya mungkin kita udah ada yang pergi ke kantor nih ya. Lagi bertempur dengan kemacetan. Nah iya, beliau juga pembina pesantren Sahabat Ilmu Bogor, ini bisa disingkat Sahil Ustadz ya. Dan founder komunitas Syamam. Alhamdulillah sudah hadir, insya Allah bisa teman-teman nanti akan dijelaskan secara rinci dan mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab. Mungkin itu Ustadz sebagai pembuka, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat penjelasan dan nanti bisa akhirnya ya bisa termotivasi untuk umroh. Gitu. Silakan Ustadz. Baik Bang Doni, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Wahanikum bitahiyatil islam, tahiyati ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Kakak, Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Bang Doni ngingetin
UKK pertama sama saya gitu ya. Dan ini kembali lagi kayak semacam bukan reuni ya, tetapi Masya Allah takdir Allah memang mengantarkan saya kembali ke tempat ini gitu ya. Dan kita bicara tentang satu ibadah yang mulia, ini ibadah yang tidak bisa dikerjakan kecuali di tanah haram. Gitu. Kalau kayak puasa bisa nggak kita kerjain di Simatupang? Bisa, ya kan? Kalau zakat bisa nggak kita kerjain di Lebak Bulus? Bisa. Kalau sholat bisa nggak kita kerjain di Ciputat? Bisa, ya. Tapi ada jenis ibadah yang terikat dengan tempat. Sehingga nggak bisa nih kita, anda pengen umroh kemana? Pondok Gede. Itu latihan namanya, ya kan? Anda pengen umroh nih, gitu ya. Contohnya kemana? Kan ada tuh Lubana Sengkol misalkan. Anda ke sana. Nah, itu baru latihannya namanya. Nah, kalau bicara tentang satu ibadah yang terikat dengan tempat, maka tidak akan pernah bisa kecuali di tempat itu. Apa jenis ibadah itu? Yang pertama adalah haji, yang kedua adalah umrah. Mungkin tadi Bang Doni udah bilang di kesempatan pertemuan sebelumnya haji ya sudah ya. Jadi saya tidak singgung tentang haji, tentang umrah aja. Nah, teman-teman tahu tentang umrah itu apa sih? Coba yang bisa jawab boleh pulang duluan. Umrah apa artinya? Jalan-jalan. Atau umrah itu sama dengan bikin konten gitu. Enggak, umrah itu secara bahasa artinya memakmurkan. Makanya dari kata-kata ain, mim, dan ra, umur, makmur, takmir, nah, itu satu kata yang sama. Ya, akar katanya adalah ain, mim, dan ra. Nah, dari situ kita tahu bahwa umrah itu berarti memakmurkan. Apa yang dimakmurkan? Baitullahil Haram, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang disebut dengan Al-Masjidil Haram. Nah, adapun tentang umrah itu disyariatkan, tadi Bang Dodi sudah sebutkan Quran surah Al-Baqarah ayat 197 ya, ayatnya sebelah kiri di surah Al-Baqarah tengah-tengah itu. Allah mengatakan wa'timul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah, kita kan tahu ya, kita udah belajar tentang hukum. Hukum itu ada 5. Hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum haram, hukum makruh gitu ya. Nah, dari 5 hukum ini umroh nih yang mana kira-kira? Mubah. Mubah itu kayak makan gitu ya. Atau kita balik. Umroh mubah, makan wajib. Gitu ya. Nah, para ulama mengatakan ada 2 pendapat tentang umroh itu sendiri. Ya. Yang pertama yang mengatakan umroh itu wajib. Berdasarkan ayat tadi dengan pemahaman mereka terhadap ayat, yaitu karena ayat bentuknya adalah perintah. Wa atimmu, dan sempurnakanlah. Apa yang sempurnakan? Haji dan umrah. Dan kalau kita bicara tentang perintah, perintah itu berarti yufidu al-wujub katanya. Bahwa perintah itu memberikan makna wajib. Perintah, saya ulangi sekali lagi, kalau belum ada, dalam bahasa Arab namanya qarinah. Kalau bahasa kita adalah kalau belum ada faktor yang menyebabkan turun status dan derajatnya dari hal tersebut, maka tetap berlaku hukum tadi. Contoh misalkan ya, pada saat seorang bilang kepada tuan rumah bilang kepada majikannya ini, kepada ART-nya, majikan bilang ini, nanti jam 12 akan ada tamu saya datang. Tolong disiapkan ya, saya ingin pergi ke pasar untuk beli jamuan. Nah, itu dikatakan jam 9. Pulang dari pasar jam setengah 11. Baik. Terus si ART belum ngapa-ngapain. Majikannya berhak gak negur? Menurut abang kakak berhak gak negur? Kalau menurut Bang Doni berhak ya negur ya. Kenapa kira-kira? Menjalankan perintah. Belum jalanin kan? Walaupun dia bisa aja berdalih. Bu, Pak, kan tamunya datang jam 12. Ini baru setengah 11. Kalau ada yang kayak gitu, dia benar, tetapi akan dapat catatan menurut majikannya. Poinnya, kenapa? Karena bukan hanya tentang wajibnya sebuah perintah. Yang kedua, al-amru yaqtadil faur. Perintah itu menunjukkan tentang segera dalam pengeksekusian. Betul nggak? Dan pasti yang mengeksekusi setelah kita katakan, tolong dibersihkan ya ruang tamunya, itu pasti dapat catatan poin plus di hadapan kita. Ketimbang yang masih jam 11 ini dia bilang ini masih jam 11 kok Bu. Ntar aja masih ada sejam lagi gitu kan. Kenapa? Karena dia menunda-nunda. Nah,
Kembali kepada perintah tadi Quran surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wa atimmu. Allah menggunakan kalimat perintah. Dan perintah tiga isinya. Yang pertama, perintah itu datang dari yang lebih tinggi secara tempat dan kedudukan. Misalkan atasan kita bilang ke bawahan nih, besok akan ada UKK, diharap semua untuk hadir mengikuti acara tersebut. Itu namanya instruksi, betul kan? Perintah. Tapi kalau datang dari bawah ke atas namanya apa? Namanya permohonan. Walaupun redaksinya perintah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hablana min azwajina. Isinya sebuah perintah. Tapi kalau datang dari level bawah ke atas namanya permohonan. Baik. Yang kedua, perintah itu tadi yang saya katakan, memiliki makna wajib. Jadi perintah itu maknanya wajib. Yang ketiga, perintah itu segera dieksekusi. Nah, kembali kepada pendapat ulama tentang hukum umrah ini, yang pertama mengatakan wajib. Sehingga buat mereka yang melaksanakan umrah pertama kali berarti menggugurkan kewajiban dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kalau gitu kalau sudah tahu berarti kapan nih? Tar aja kali Ustaz, sekarang umur baru 28. Ya kira-kira 52 deh gitu ya. Nah, ini berarti kalau melihat dari tiga kaidah perintah, dia tidak memakai unsur yang al-faur tadi, menyegerakan. Karena dia akan Tarahi itu memperlambat, entar-entaran aja deh gitu, masih 28. Kenapa emang? Gue takut beban gue ntar sepulang umroh tuh. Setidaknya ada titel hak kecil di depan. Maksudnya apa? Umroh kan haji kecil gitu ya. Enggak gitu ya. Nah, maka teman-teman, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu berarti hukum umroh menurut pendapat ulama pertama wajib. Adapun yang kedua mengatakan sunnah, tapi sunnah muakkadah. Kenapa? Karena mereka berdalil bagaimana ayat tadi itu menunjukkan tentang perintah. Walaupun menurut mereka bahwa status kewajiban itu turun karena ada qarinah. Karena ada faktor eksternal yang membuat turun status wajibnya menjadi sunnah tadi. Oke lah ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana perbuatan dari Rasul kita, Rasul tuh umroh berapa kali sih seumur hidupnya? Ada yang tahu nggak? Sekali Ustaz. Harus dipancing pakai cepean kayaknya biar bisa jawab nih. Ntar di reimburse ini sih tenang aja gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Rasulullah umrohnya seumur hidup berapa kali? Seumur hidup beliau. Setelah perintah dari haji dan umroh secara syariat ini diturunkan Allah. Ayo, ada yang tahu nggak? Berapa? 4. Kapan aja? Habis nyontek Google nggak? Nyontek Google ya. Semua yang dilakukan Rasulullah itu dalam hidupnya setelah syariat ini diturunkan 4 kali. Dan semuanya terjadi di bulan Dzulqa'dah. Nah gitu ya. Tapi apakah kemudian ngikutin Rasulullah bulan Dzulqa'dah? Agak berat rasanya kalau sekarang kita mengikuti Rasulullah di bulan Dzulqa'dah kecuali itu adalah sekaligus include dengan haji. Nah karena apa? Karena tatkala Allah mengatakan mereka bertanya tentang hilal, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan itu adalah alat ukur waktu sekaligus penanggalan bulan haji. Bulan haji itu adalah 3 bulan. Yang pertama Syawal, yang kedua adalah Dzulqa'dah, yang ketiga adalah Dzulhijjah. Nah, kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah berarti aktivitas perjalanan umroh pure tidak dibarengi dengan haji itu rasanya tidak mungkin, nggak bisa. Nah, oleh karenanya, kalau mau ngikut poin di situ, kita terhalang oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia maupun pemerintah di Indonesia. Berarti kapan? Nah, umroh tidak seperti haji. Haji ada bulannya, ada waktunya khusus, umroh bisa kapan saja. Tapi kalau ditanya, yang bagus kapan Ustaz? Tanggal berapa? Yang bagus itu adalah ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan lele, lebih cepat, nggak bertele-tele. Kalau nggak juga gimana? Ikan sepat, ikan betok. Kalau nggak cepat, lu gua getok. Jadi artinya apa teman-teman? Abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kalau kita mau ikut apa yang disampaikan oleh para ulama sejarah tentang bagaimana Rasulullah itu umrohnya ya sampai dalam hidup itu 4 kali. Setidaknya kalau kita katakan ya umroh pertama telah gugur Rasulullah kerjakan. Ya, mau kita menganut faham yang pertama atau kedua kah bahwa umroh itu adalah
berkedudukan sangat mulia di agama ini. Sampai Rasulullah mengatakan al-umratu ilal umrati mukaffiratun atau kafaratun lima bainahuma majturibatil kabair. Dari satu umrah menuju umrah lainnya adalah penggugur dosa di antara kedua umrah itu. Coba angkat tangan, mana yang nggak pernah berbuat dosa? Ada nggak? Wah, nggak ada yang Nggak ada. Semua kita pendosa, betul kan? Nah ternyata itu kayak shelter gitu loh. Kalau kita kan naik ini nih, MRT nih. Ada kan namanya shelter atau pemberhentian Lebak Bulus, ada nanti Fatmawati gitu ya. Ada lagi Cipete. Nah, itu kayak pemberhentian yang di situ kita dicuci dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir umroh misalkan, terakhir umroh waktu itu masih anak-anak, kita 92. Udah lama banget gitu ya. Nah, terus dari 92 ke 2024, udah berpuluh tahun ini, yakin banget kita. Nggak mungkin nggak ngerjain dosa. Karena kita pendosa, kata Rasulullah. Nah, saatnya lah kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala karena umroh itu isinya dua, Bang Doni. Isinya satu adalah tentang bagaimana kita mensyukuri. Yang kedua, isinya adalah tentang mengakui. Mensyukuri, ya Allah, semua nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku, bukan hanya aku tertarik buat nyicil motor baru. Bukan hanya aku nyicil rumah. Bukan hanya sepeda mahal lipat yang harga sekian dari Inggris itu. Tapi ini bukti bahwa rizki darimu kembalikan lagi kepadamu. Itu mensyukuri namanya. Yang kedua adalah, apa tadi? Apa tadi? Ini kalau belum makan begini Bang, kadang-kadang suka kurang fokus gitu ya. Makanya tadi alhamdulillah Anda makan dulu sih tadi. Yang pertama mensyukuri, yang kedua apa? Mengakui. Ya Allah, dari semua nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku, banyak yang aku masih belum syukur, ya Allah. Aku hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Kau undang aku ke sini untuk apa? Untuk menjadi tamu. Kan yang diundang itu berarti yang dipilih Allah. Betul kan? Enggak semua orang loh dalam perhelatan 17-an diundang ke istana. Berarti yang dipilih itu yang dinilai pantas untuk datang ke tempat itu. Nah, terus tidakkah kita mau memantaskan diri agar kita menjadi tamunya? Bukan tamu raja, tapi tamu raja di raja. Tamunya raja alam raya. Tidak maukah kita selama ini kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, tapi secara fisik kita berjauhan. Dengan kita datang ke kotanya, yang mungkin hanya berjarak sekian ratus meter. Dan apabila kita salat di masjidnya, mungkin jarak kita hanya sekian puluh meter. Dan apabila kita berada di raudhahnya, jarak kita hanya sekian meter dengan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Coba, ada orang begitu pengen nonton bola nih, timnas gitu kan. Oh, hadir sama ini, istrinya si Anu, striker ini pacarnya. Oh, kayaknya enak duduk satu tribun VVIP sama mereka. Loh, ini bukan tentang istri si fulan, ibunya si Anu, ayahnya si itu. Ini tentang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai hari ini kita coba jalani ajarannya, kita cintai hadisnya, kita perjuangkan ajarannya. Terus kita nggak mau berdekat-dekat dengan beliau, gitu ya. Makanya ada satu ketika tatkala seorang penyair di Arab itu mengatakan, jika kau tidak bisa menjadi baik, ya, di sebuah tempat yang baik, di sisi sosok manusia yang baik, maka di bumi mana kau akan menjadi baik. Kalau orang yang pengen lihat benar-benar, ya Allah saya pengen baik, ya Allah. Caranya gimana? Ya udah, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin tadi. Karena tadi apa? Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ya. Kita nggak pernah tahu pada saat kita menjatuhkan niat terus kemudian Allah panggil. Kan urusan meninggal belakangan itu ya bahasannya. Tapi maksud Anda adalah pada saat kita jatuhkan niat ternyata tidak sampai kita diundang ke sana, yub'ats ala niyatihim. Kita dibangkitkan di atas niat kita. Ya. Tapi kalau seandainya belum pernah terbetik, padahal jalan-jalan udah kemana aja dikelilingin misalkan gitu ya. Walaupun ya dalam bentuk miniatur gitu ya. Indonesia dikelilingin. Kemana?
Taman Mini gitu kan. Terus dunia udah dikelilingin. Ke mana tuh namanya BNR, Bogor Nirwana Residence itu kan ada voyage di situ ya. Datang ke situ sama juga ke Amsterdam, sama juga ke Prancis. Teman-teman yang melakukan Allah, ketahuilah perjalanan umrah ini bukan cuma sekedar bagaimana seorang melakukan sebuah traveling, tidak. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Karena apa? Karena di sana panggilan iman. Jadi perjalanannya perjalanan rohani. Saat kita bicara perjalanan rohani, berarti itu ada sesuatu yang berbeda. Diferensiasinya ditunjukkan dengan qimah. Apa itu qimah? Valuasi nilainya. Jika teman-teman beranggapan bahwa ke Haramain, dua tanah suci ini sama dengan saat kita pergi ke Prancis gitu ya, berarti ada yang konslet cara berpikirnya. Perjalanan kita ke Amerika sama dengan ke Haramain ini pasti ada yang salah dalam inputnya, sesuatu yang dia terimanya. Apa yang menyebabkan tanah itu menjadi ramai dan marak? Bukan tentang alamnya, bukan. Kalau alamnya beberapa waktu, misalkan saya baru pulang kemarin dari sana 10 September, panasnya itu bang, aduh, kemarin saya pulangnya 43, haji 55, kebayang nggak? Tapi ada nggak orang kapok kalau suruh ke sana? Nggak pernah ada yang kapok. Berarti bukan tentang alamnya, tapi panggilan rohiyahnya. Panggilan keimanannya yang Allah panggil wa atimul hajja wal umrata lillah, maka dijawab oleh jawaban keimanan. Nah, alhamdulillah sekarang caranya udah terlalu banyak ini. Kalau dulu orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, sekarang banyak jalan menuju Makkah. Betul nggak bang? Iya betul Ustaz. Ya, jadi sekarang jalan menuju Mekah itu, aduh ya Allah. Dulu engkong saya ini, saya orang Betawi 24 karat kan. Dulu engkong tuh kalau manggil kan gini, Ji, lu nggak berangkat? Enggak, lu nggak belayar gitu. Karena di zaman beliau, asumsinya tentang ke Mekah itu berlayar. Makanya bahasanya disebut berlayar. Ya karena berbulan-bulan gitu kan. Sekarang ya Allah, hanya dalam waktu 9 jam kita sudah sampai tempat itu, nggak perlu berbulan-bulan. Pun sekarang kalaupun, Masya Allah ya, 9 hari aja sudah dapat kita apa yang disebut dengan mengunjungi 2 kota suci. Ya pasti 2 hari juga bisa sih. Iya. Ya kan gitu ya. Cuma berasa juga gitu. Badan berasa juga 9 jam terbang, 9 jam balik lagi, ya berasa kalau 2 hari doang. Cuma maksudnya adalah pada saat kita 9 hari misalkan dengan perjalanan, sudah kalau dibilang cukup nggak pernah cukup, karena buat mereka yang berada di tempat yang mulia ini sama saja seperti kita meletakkan magnet, ya. Kemudian di sekeliling magnet itu ada apa? Benda-benda logam. Jarak dengan magnet ini, benda logam akan menjadi lebih kuat tarikannya kapan? Kalau benda logam itu kenapa? Dulu bukan anak IPA ya. Anaknya apa dulu? Saya anak emak Ustaz. Jika medan magnet ini ya didekati oleh benda logam, betul nggak? Jadi benda logam ini akan ditarik oleh magnet dengan tarikan kuat bila mana benda logamnya makin dekat. Artinya pada saat kita di sana, ini sih yang suasana ruhiyah yang kami pernah alami gitu ya, malah nggak mau buru-buru pulang. Karena apa? Karena medannya itu yang menjadi porosnya itu sedang kita mendekat kepadanya. Gitu. Kalau sekarang di Lebak Bulus gitu, kalau sekarang kita di Simatupang jauh jaraknya. Tapi kerinduan itu ya nggak ada obat kecuali pertemuan. Kata orang Arab, ma li syauqi dawaun illa liqa. Tapi ini nggak usah jadi statusnya. Kata orang Arab, tidak ada obat paling ampuh untuk sebuah kerinduan kecuali perjumpaan. Ya, kita lihatin aja itu di pajangan rumah kita. Oh, gini Ka'bah ya. Kita lihatin aja wallpaper. Obatnya apa? Ke sono. Obatnya nggak ada lagi kecuali ke sana gitu. Buat mereka yang ingin sekali mengobati kerinduan itu, kan bertaruh nggak boleh ya di agamanya. Taruhan kan haram ya. Apa ya kalau bilang taruhan nggak boleh? Cobain deh. Anda lihat pertama kali Ka'bah yang mulia itu menetes air mata Anda. Iya. Begitu Anda lihat, oh ini yang selama ini visualnya saya lihat gitu. Di TV, di internet, di gadget, di mana. Ini toh bangunan indah yang Allah katakan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu bangunan tua nan indah.
Dia cuma bentuknya kubus. Tapi kok bisa menetes air mata di sini? Nah itu yang ternyata apa? Buat mereka ada obat untuk menghilangkan kerinduan tadi itu. Yaitu mali syauqi dawaun illa liqa. Nggak ada obat paling ampuh dan mujarab bagi sebuah kerinduan kecuali perjumpaan. Berjumpa gitu kan. Ketemu nih ya Allah gitu. Nah teman-teman abang kakak yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa umrah itu dan haji yanfiyani al-faqr. Disebutkan dalam riwayat itu kata Rasulullah, haji dan umrah menafikan kefakiran. Gimana tuh urusannya? Kan bayarnya 30 juta. 30 ya paketnya, 30 atau 40 misalnya gitu. Bukan yang ngeluarin duit Ustaz. Saya nggak tahu ya, ini mungkin perlu kalau dalam penulisan harus diteliti. Pulang dari sana jarang orang kemudian susah. Ini lagi cerita tentang diri saya. Alhamdulillah saya setiap kali ke sana, ya apa namanya perjalanannya apa ya? Kosasi. Kan macam-macam tuh. Ada Kosasi, ada Abidin, ada Mansur. Kosasi itu ongkos transportasi dikasih. Abidin itu atas biaya dinas. Mansur itu halaman kena gusur, gitu kan? Nanti teman-teman yang mana nih? Silakan pilih. Ada dadam Ustaz, dadam. Apa tuh? Dananya dari Amitra. Masuk tuh barang ya. Masya Allah. Jadi dananya dari Amitra, boleh jadi begitu. Jadi maksud saya adalah pada saat ke sana, wallahu a'lam bishawab nih. Ya kalau saya bilang anak saya baru 7 sampai hari ini, anak biologis, anak ideologis saya, anak santri-santri saya ada puluhan juga gitu kan. Belum anak-anak saya dari bangsa lain. Maksudnya apa? Ya peliharaan saya, domba-domba saya 150. Itu kan ya pembiayaan atas mereka itu saya belum mengajukan ke Amitra bulan ini kan gitu ya. Saya tanggung itu sendiri, tapi Allah aja kasih. Saya nggak pernah habis pikir gitu kan. Kita jalan ke sana 9 hari, berarti 9 hari itu juga misalkan mereka harus makan 9 hari juga. Tapi Allah kasih aja. Gitu. Ini misdaku qaulin Nabi. Pembuktian kebenaran atas sabda Rasulullah SAW bahwa umrah ya, dan haji menafikan kefakiran sebagaimana api menghilangkan karat dari besi tadi. Itu teman-teman yang melakukan Allah, abang kakak yang Allah rahmati. Di sini tertancap nih buat kita, oh iya, keyakinan-keyakinan. Dan yang selanjutnya adalah bahwa ibadah dikerjakan pada saat fisik masih sehat jauh lebih nikmat ketimbang sudah sakit-sakitan. Ya walaupun nanti pahala di sisi Allah saya nggak tahu, tapi dari sisi kenikmatan kitanya menjalankannya beda. Antum yang maaf ya, yang umroh atau haji pakai kursi roda, pasti ada keinginan untuk bagaimana tawaf dengan menggunakan kaki langsung, gitu kan? Jangan cuma dipakai buat nendangin bola nih di lapangan futsal kan gitu ya. Tapi Allah pengen lihat nih kaki yang katanya kuat gabrakan di lapangan mini soccer, kuat nggak tawaf 7 kali kan gitu kira-kira ya kan? Wah jangan Rinjani takluk Ustaz. Iya, ini kaki yang dipakai ke Rinjani kuat, kira-kira ente pakai buat sa'i kuat nggak? Gitu kira-kira. Ya kan? Terus ini kaki udah naklukin kerinci Ustaz. Iya, kerinci takluk. Tapi kira-kira Jabal Uhud kuat nggak ke sana buat napaktilah sejarah Rasulullah SAW. Karena apa? Tadi ibadah yang dikerjakan pada saat fisik kita masih sangat mendukung jauh lebih nikmat ketimbang saat kita maaf gitu ya sudah kurang sehat dan kurang prima. Nah, makanya kajian ini tentang anak muda semua nih. Nah, ini yang dihadir juga mudah-mudahan ya Ustaz. Nah, makanya jangan seger-seger. Jangan cuma lu naklukin Pangrango ya kan. Coba nih Bukit Uhud nanti. Kuat nggak kita naklukin gitu kan? Lari kita Ustaz boleh gitu. Kemarin Anda ajak lari jamaah bilang gini kan kita ke Badar kemarin. Ayo anak muda semua kan kita lari ya ke Badar. Siapa duluan ke sana? Ayo Ustaz gitu. Bayangin tuh jam 10:30. Di sana kan 10:30 mataharinya bonus, ya kan? Diskon mataharinya melototin kita gitu kan. Ayo udah kita lari gitu. Pas baru naik 3 kali hentakan gitu, Ustaz nyerah deh Ustaz katanya. Kenapa? Kaki kita makin ke atas makin mendem karena bukitnya bukit pasir kan, gunung pasir. Jadi setiap makin ke atas makin apa? Makin berat kan. Belum lagi panas mataharinya dan partikel pasir itu kan memantulkan apa? Panas. Akhirnya bilang, cukup deh Ustaz.
Segini nyerah loh. Dulu Rasulullah perang di sini kita bilang gitu kan. Padahal ustadznya juga ngos-ngosan. Cuma kita nutupin aja dengan cara gini aja nyerah ente kan gitu. Nah, cuma asiknya kalau kita ke sana saat masih muda apa? Itu tadi. Enak gitu loh. Ibadah juga nikmat. Pada saat kita butuh yang memang itu adalah fisik, napaktilah sejarah dan sebagainya, nggak ada isu di sana, nggak ada keluhan. Tapi pas mau ke sana, kemana kita? Kita mau ke jalan-jalan ke Uhud. Mohon maaf Ustaz, saya lupa bawa obat ini asam urat. Ya kan juga kagak enak kayak gitu. Pernah ada jamaah kayak gitu, bukan berarti kita ngomongin, tapi akhirnya apa? Dia kita pakai kursi roda. Cuma kan yang lain bisa naik, dia di bawah contohnya. Atau saat umroh, yang lain di lintasan utama nih Bang. Iya. Itu pernah diukur Ustaz? Hah? Tawaf berapa jauh, sa'i. Itu sih masih tinggian Kerinci kayaknya. Atau kalau yang pernah ke Sembalun, Sembalun kan kaki Bukit Rinjani, Gunung Rinjani ya. Naik ke Rinjani, masih tinggian Rinjani dah. Gitu. Oh, ada sudah gitu. Ada ukurannya berapa. Kalau cuma yang memang kalau mau pendek rutenya yang di bawah kan logikanya gini, bicara lingkaran, trek lingkaran di bawah pasti lebih pendek ketimbang di lantai 2, 3 dan rooftop. Kenapa? Karena pada saat bicara rooftop dan lantai 2, 3 itu begini kan. Kita di bawah sudah 3 kali, di atas masih 1 putaran. Tapi kemarin Anda tes anak muda. Gimana? Berani nggak kita? Tawaf wada di lantai 2. Siap Ustadz. Siap gitu kan. Begitu tawaf gitu. Sebelum subuh itu. Ustadz, udah berapa ya? Baru 2. Panjang juga katanya. Ya udah ntar habis sholat dibuka turun ke bawah, Anda bilang gitu kan. Akhirnya kita turun. Lebih pendek Ustadz di sini. Iyalah gitu kan. Nah, itu maksudnya kalau anak muda lebih enak gitu Bang Doni. Iya, butuh fisik juga Ustaz yang Fisik, kuat ya. karena ibadah fisik di sana gitu. Alhamdulillahnya ya nggak seramai haji gitu kan umroh. Kalau haji lebih lagi gitu. Benar-benar kekuatan fisik kita tuh harus ya disiapkan dengan baik gitu. Itu makanya kenapa kajian ini kita kaji pada siang hari ini sebenarnya babnya adalah dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kebenaran. Iya. Karena ada orang sampai setua yang saya jumpai kemarin itu, dia sampai maaf ya, dia sampai bilang ini, alhamdulillah akhirnya Allah panggil juga Ustadz. Coba kayak gitu loh. Kebahagiaannya terpancar tulus banget. Setelah sebelumnya nabung, nyisihin uang gitu. Dan mungkin dia bukan pegawai FF Group gitu. Kalau FF Group nggak mungkin lah kayak gitu. Karena dia ada pembiayaan Amitra. Nah, masuk Ustaz. Masuk lagi aja. Anda brand ambassador atau Dewan Syariahnya Kalau Amitra? gitu sekalian boleh nih. Slide-nya ditampilin boleh nih. Siapa bisa tampilin slide-nya. Ya, kayak gitu ya. Ya teman-teman jadi seperti itu. Kenapa ibadah di usia muda lebih enak? Karena fisik kita masih prima. Iya, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih tausiahnya ya. Sambil mumpung tadi ngingetin tentang program karyawan Ustaz, mungkin panitia bisa tampilin sedikit. Jadi kita ada program Ustaz sebenarnya, mempermudah sebenarnya ya. Aduh. Jadi memang kalau yang, Jadi banyak jalan menuju Mekah. iya betul Ustaz. Allah. Tadi baru fisik nih. Nah yang kedua kan pasti harta ya. Persiapan harta Kalau itu punya dananya ya langsung aja Oh, itu beli dia. paket umrohnya ya. Jadi niat itu bukan cuma sekedar betikan hati. Ustaz, kalau ditanya pengen haji, pengen. Udah daftar? Belum, lu kepengen doang namanya, ya kan? Semua juga pengen. Poinnya udah dapat tapi ya, tapi nggak pergi-pergi tapi. Ya iya, buktikan dengan nyetor awal, gitu kira-kira. Oke. Iya. Coba lanjut lagi Mas tadi. Nah, ini programnya Ustadz Ah, di layar ya. Paket umroh bersama Amitra. Umroh aman, Amitra solusinya. Nah, ini buat karyawan tuh cukup 600.000 Ustadz. 600.000 yakin? 600.000. Anda salah ngeliat gak sih? Hah? Oh beneran ya? Kecil banget tuh kegedean. Enggak. Kok kayaknya Ada kuotanya ya. Jadi ini ada slide berikutnya nggak? Iya makanya. Gimana cara daftarnya? Tadi kalau Ustadz udah, kalau boleh saya rekap tadi. Pertama, umroh itu bisa wajib, bisa sunnah muakkadah. Ya Ustadz ya. betul. Nah, itu kan artinya harus bersegera Bersegera tadi. kita tuntaskan. Nah yang kedua tadi saya catat ada 2 ya. Kenapa sih kita harus umroh selain tadi wajib? Yang pertama bisa menghapus dosa kita. Misalnya dari umroh ke umroh Yang berikutnya dosa kita bisa dihapus. Yang kedua
menjauhkan kefakiran Ustaz ya. menjauhkan kefakiran. Nah itu ada manfaatnya udah sebegitu banyak, rasanya sih harusnya kalau teman-teman udah dikasih kemudahan tadi ya, bisa langsung tuh. Tadi bisa scan, ada alamatnya ya, kalau mau ngisi form langsung, nah itu bisa potong gaji tuh Ustaz. Oh bisa potong gaji? Jadi dia Lebih mudah lagi dong. kalau masih ada yang dipotong, insya Allah bisa tuh. Ya. Masalahnya masih ada nggak nih yang dipotong? Nah itu tinggal scan aja barcode-nya, ada alamatnya teman-teman yang di cabang yang hadir di sini ya. Ini banyak kemudahan. Kalau ada yang mudah kan ngapain cari yang sulit ya. Jadi kita bisa ngajak Masya Allah. istri mungkin, suami, Cuma Anda pengen orang ikutan tua. scan nggak bisa nih Bang. Hah? Anda pengen ikutan scan nggak bisa nih. Ya bukan karyawan soalnya, ini fasilitas buat karyawan Oh, kebetulan. iya. Tapi ada juga. Padahal Anda pengen banget tuh kan gitu ya. Tapi Ternyata ini tuh karyawan tuh, Masya Allah tuh. Anda aja kepengen gitu kan, masa antum karyawan nggak? Ini programnya buat Gitu. dua orang nih tujuan. Masya Allah. Ustadz pernah pembiayaan belum di Fifth Group? Ah, ini harus nih kayaknya nih. Kalau pernah, nah itu bisa juga ikut program ini. Oh gitu. Itu keuntungannya banyak. Jadi teman-teman yang sudah pernah interaksi sama VIP Group, kita sebutnya customer repeat order, Ustaz. Repeat order. Nah, itu bisa ngajuin lagi. Oh gitu. Nah, itu sekilasnya Ustaz ya. Iya. Intermezzo ya. Iya. Tentang program kita di hari ini tambahannya. Masya Allah. Enak banget nih teman-teman ya Bang Kakak. Kalau menurut Anda ya dengan kondisi yang perjalanannya sudah nyaman sekarang. Kemudian apalagi tadi ditambah pembiayaan, kayaknya makin nggak ada alasan deh kita nggak ke sana. Ya mungkin sekarang ini Ustaz, kita buka sesi tanya Oh jawab. iya deh, silakan. Mungkin ada dua yang di sini ya, nanti dua yang dari online ya, silakan. Mungkin bisa dimulai. Ada yang mau bertanya tentang materi tadi? Ini. Oke, satu. Abang satu. Langsung aja, oke. Pakai mic ya. Nah, tuh. Sebutin nama, sudah pernah umroh atau belum ya, sama kapan daftarnya. Okay. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini ada dua pertanyaan sih. Yang Siapa pertama, Bang namanya Bang? oh ya Anton dari IT. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tuh terkait biasanya kan kalau ada saudara atau teman mau umroh tuh banyak menitipkan doa. Ya. Nah ini terkait apakah benar doa di depan Ka'bah itu lebih cepat terkabul dibandingkan dengan doa yang kita seperti biasa di sini gitu. Terus yang kedua terkait keutamaan apabila dananya terbatas nih, apakah lebih mengutamakan orang tua, apakah istri untuk diajak ke umroh? Terima kasih. Udah nikah belum? Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pertanyaannya ya. itu. Iya. Alhamdulillah. Yang sebelah kiri kayaknya agak kecewa nih. Kita jawab langsung Bang ya. Silakan, Jadi pertama gini, kalau kaitannya dengan doa itu gini ya, Abang Kakak yang Allah muliakan. Ada namanya waktu, ada namanya tempat. Selain dua kota suci ini, cuma punya waktu istimewa. Saat hujan, antara azan dengan iqomah, ayam berkokok. Tuh ayam berkokok ente langsung buru-buru angkat tangan. Ya Allah, jangan tokek bunyi. Tokek bunyi kaya itu nggak ada hadisnya, nggak ada. Begitu ayam berkokok, ya Allah mudahkan saya umroh ya Allah. Begitu, itu diantaranya. Kemudian saat sujud, tahiyat akhir, apalagi saat safar, ya kan? Habis asar, jelang maghrib, di sepertiga malam terakhir. Di luar tanah suci tadi cuma punya waktu. Ya, kenapa antum mau umroh titip? Bahkan Rasulullah pernah nitip doa kepada Umar. Asyrikni min husni da'watika ya ukhayya. Kata Rasulullah, sertakan aku dalam doa-doa terbaikmu wahai saudaraku. Iya. Padahal Rasulullah di Madinah, iya kan? Yang ada juga tempat mustajab. Tapi Rasulullah tahu enggak ada tandingannya, itu namanya multazam. Iya. Makanya di dua kota suci ini berpadu antara waktu mustajab dan tempat mustajab. Multazam di mana Ustaz? Mungkin masih belum familiar nih teman-teman. Multazam dia kalau nggak salah klaster mana ya? Multazam susah juga sih kalau aneh kasih visualnya. Yang enak ntar aneh bimbing deh. Iya kan, masuk juga tuh barang. Iya kan gitu. Jadi multazam itu kalau antum pernah lihat sudut Hajar Aswad, kemudian kalau mau puternya kan berlawanan arah jarum jam ya.
Nah, setelah dari rukun Hajar Aswad atau sudut Hajar Aswad itu ada pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan sudut Hajar Aswad itu namanya multazam. Tempatnya nggak luas, ya paling satu. Berbutan Ustaz ya. Waduh, kayak gitu boleh war tiket aja kadang-kadang kita tiket konser war segala ya kan. Doa nih di situ nih, War doa doa. mustajab langsung. War multazam. War multazam gitu. Kalau bisa nanti di situ nangis depan Allah, ya Rob gitu. Pernah ada Belakangnya- cerita soalnya. Antri gantian Pak, gantian. Pak, jangan kelamaan nangisnya gitu. Ini pernah ada cerita, wallahu alam kebenarannya. Dia bilang gini, orang Indonesia, ini masih jomblo fisabilillah. Dia bilang gini, ya Rob. Dia bilang, ya Allah, segerakan ya Allah. Karena dia punya keyakinan, berpadunya tempat dan waktu mustajab. Ya Allah, disebut rinci. Tinggi, putih, cantik ya Allah. Lah itu kan sudut Hajar Aswad, rebutan orang kan mau nyium Hajar Aswad. Jatuhlah kedorong ini orang Suriah, blok di hadapan dia. Kayak gini nggak apa-apa ya Rob, gitu. Kayak gini nggak apa-apa ya. Semua juga tahu, Ustadznya juga pengen, jangan-jangan. Ente lagi kan gitu. Cuma ini kebenaran riwayatnya masih dipertanyakan. Ya Allah alam bisawab. Itu yang pertama, yang kedua, ana doain malah tiga-tiganya berangkat. Ibu, istri sama antum berangkat. Insya Allah gitu ya. Karena kalau bisa semuanya kenapa harus memilih? Nah, gitu kan. Jadi doa yang terbaik dulu, ya Allah saya mau bawa orang-orang yang saya cintai. Baru gitu. Kalau bicara tentang nafkah, ya istri memang lebih dulu. Kalau nafkah ya, tapi kalau birrul walidain ya orang tua. Ini maaf nih, kan di sini kan calon ibu atau udah ada yang jadi ibu? Udah ada ya. Mohon maaf. Calon ibu kayaknya ini. Enggak, saya tanya waktu dilamar sama suami siap nggak jadi nomor 2? Yang udah nikah, siap nggak? Waktu itu suami ngomong gitu nggak? Enggak. Aduh, salah tuh suami. Kalau dulu saya bilang begitu ke istri saya. Saya bilang, siap nggak kamu jadi nomor 2? Kalau nggak siap, saya mau cari akhwat lain. Bilang gitu. Ternyata dia siap. Maksudnya apa? Karena wanita pertama dalam hidup saya itu adalah ibu saya. Gitu. Nah, tentang birrul walidain, sejauh mana anak laki-laki pergi, dia anak siapa? Anak emaknya. Itu yang Anda maksud. Ya, makanya tadi doa Anda untuk antum, ya orang-orang yang antum sayang itu semuanya bawa. Semua bawa. Tapi dananya Ustaz, ada pembiayaan tadi. Ya. Masuk Ustaz. Harusnya sih aneh, harusnya setelah ini Anda tanda tangan ini nih ya. Kontrak ya. Brand kontrak. ambassador kayaknya. Dari tadi Anda masukin mulu tuh barang gitu kan. Kalau enggak juga sih kebangetan di manajemen Amitra ya. Gitu ya Bang ya. Oke, jasa khairan Ustaz. Iya. Dari ibu-ibu akhwatnya ada pertanyaan? Ada Ibu? Silakan. Kayaknya mau langsung daftar dia. Mau masuk badan Tadi kayaknya mau kalau saya jadi nomor 1 gimana Ustaz? Enggak itu. Ada? Ayo, belum? Nah, berarti kalau belum ada saya kasih kesempatan yang online ya. Oh, ada. Itu bapak-bapak ada satu. Oh, bapak-bapak. Abang-abang. Oh, bapak-bapak boleh lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allah wabarakatuh. Ya, Namanya? saya Muhammad Iksan dari Internal Audit. Oh, internal audit ya. Jadi tadi kan dari sisi yang sudah menikah, yang sekarang yang belum menikah. Gitu. Ya. Nomor telepon. Enggak masalah. Akun IG Bang? Enggak. Jadi gini Ustadz, kadang itu terasa pikiran di kepala pengen cepat nikah dan pengen juga untuk naikin umroh atau haji orang tua gitu. Nah, lebih prefernya gimana tuh Ustadz untuk menyelesaikan dua solusi ini? Belum pernah kan menikah di depan Ka'bah, belum pernah kan? Belum. Nah, kalau aneh doain kayak gitu, antum mau ngaminkan nggak? Amin. Ah, iya udah. Jadi ini diantaranya, ini bukan kabar-kabar ya, adalah artis mungkin dalam waktu dekat akan menikah di tanah suci sana. Siapa namanya, rahasia gitu kan. Ya, cuma ada suasana di mana antum mengikat janji di hadapan Allah di rumahnya. Keren banget kan? Gitu kan. Nah, cuma kalau antum tanya memang nikah dulu atau apa dulu. Nah, ini babnya bab fikih mengatakan kalau antum sudah khawatir dengan fitnah lawan jenis, maka nikah. Nikah dulu. Gitu. Tapi kan ada orang bilang, Bang yang penting halal dulu aja deh Bang. Gitu kan. Urusan nanti kriaan, atau kriaan nggak? Kata orang Betawi kriaan tuh apa ya? Resepsi. Ya kan walimahnya gampang deh Bang, ntar punya anak 3 baru boleh kita bikin. Ya. Lah Fitri Tropika, Fitrop kemarin, iya 10 tahun udah anaknya udah 2. Saya doain mau nambah, enggak jangan Ustaz gitu. Jadi maksud saya,
Kalau bicara tentang kekhawatiran seorang bujang akan fitnah lawan jenis, maka nikah duluan. Cuma kan kata Rasulullah kepada seorang kaya yang namanya Abdurrahman bin Auf aja, aulim walau bisyatin. Apa artinya? Rayakanlah walimah walaupun dengan seekor domba, seekor kambing. Tenang aja, Anda punya 150 ekor. Harga cincai, ya kan gitu. Masuk lagi aja iklan kan gitu. Enggak, maksudnya itu mudah gitu. Sekarang kan yang sulit itu apa daripada walimah? Antum tahu nggak yang sulit dari walimah apa? Selebar kampung antum undang, ya kan? Oh, ya Ustaz, teman goes, ini teman lari pagi, semua antum undang ya mahal lah. Belum lagi nanti gobukannya 10, ada kambing guling, ada ini, udah itu yang bikin mahal. Yang paling penting sahnya kan? Sahnya. Yang paling penting sahnya. Orang tahu kenapa diiklankan, dikasih tahu, diumumkan, agar nanti begitu antum jalan berdoa, ya dia udah halal gitu kan. Itu aja Pak sebenarnya. Jadi maksudnya yang paling penting setelah itunya kan kalau nikah. Nah, makanya kalau dibenturkan tentang saya jomblo Ustaz, saya bertanya dari sisi seorang jomblo gimana gitu. Ya itu tadi solusinya. Nikah yang penting halal, udah. Bulan madunya ke Arab keren gak sih? Ya Allah, itu bulan madu terpanas, akhi. Iya, panas-panasan beneran. Ini bulan September masih panas nih kalau nanti pergi sekarang, ya kan gitu. Tapi ntar kalau Desember udah ada. Iya, Pak Desember dingin Ustaz ya. Udah dingin, tapi itu bukan jadi apa tadi bulan madu panas. Kalau mau jadi bulan madu panas September gitu. Jadi ya bikinlah sesuatu yang menjadikan antum akan ingat dan itu punya memorable gitu loh. Ya Allah, indah banget waktu bulan madu bersama kamu. Kan gitu. Gitu ya Bang ya. Ya kalau bisa daftar lah buru-buru. Gitu kan. Daftar KUA. Gitu. Oke, jazakallah khairan Ustaz jawabannya. Tadi siapa namanya? Nanti kasih nama sama nomor telepon, usia berapa gitu ya. Iya. Nomor sepatu perlu nggak? Oke, ada lagi yang dari offline nih, offline. Ada lagi? Cukup? Oke, saya berarti lanjut tanya ke online ya. Jadi teman-teman nih saya lihat ada 10.000 orang nih Ustaz yang hadir. Mana? Masya Allah. Iya. 400 yang online, yang lainnya malaikat yang Kalangan malaikat. Masya Allah. karena ini majelis ilmu Ustaz kan. Ini ada pertanyaan dari, ini nggak ada cabangnya ya Mas ya. Saya baca Ustaz ya. Ini dari Mas Aldi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalaulah boleh nilai pahala umroh itu bisa dinilai atau dikonversikan, berapa tuh hitung-hitungannya Ustaz? Nah, gimana? Hitung pahala ini Ustaz, gimana nih? Bang siapa namanya? Aldi itu. Bang Aldi. Cabangnya nggak kelihatan nih soalnya nih. Auditor bukan? Jangan auditor internal nih biasa audit nih. Ya kalau untuk hitung-hitungan duniawinya, ya malah antum kurang duitnya. Ini dong. Punya tabungan 100 juta, bayar umroh 30 juta, tinggal berapa? 70 juta. Betul dong? Iya kan? Hitungan duniawi. Tapi kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hidup ini transaksional. Lah Anda aja berani transaksi kepada seorang yang Anda nggak kenal, ya kan? Yang penting apa yang menjadi kebutuhan Anda dapat. Ini Anda sedang transaksi sama Allah. Buka Quran surat 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kalau sudah transaksinya sama Allah, udah jangan hitung-hitungan dah. Kenapa? Karena digit di gadget yang paling canggih pun nggak bisa menginput berapa nol yang Allah kasih. Kemarin baru ada kajian tentang berapa sih jumlah bintang di angkasa itu. Anda baru tahu istilah seksatriliun ya. Seksatriliun itu 200.000 seksatriliun jumlah bintang. Tapi kalau di galaksi Bima Sakti cuma 200 miliar. Anda bilang mau 200 miliar itu udah banyak, apalagi seksatriliun tadi. Terus kalau Allah bilang wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan yang Allah kehendaki, udah nggak ada yang bisa. Pakar matematika dunia pun nggak ngerti cara hitung-hitungannya. Tapi yang jelas tadi aja ya, mudah-mudahan yang bertanya ini masih jomblo, jadi tambah yakin ya. Gini loh maksudnya, anak-anak 7, gitu, baru 7 tadi, Anda bilang, itu baru anak biologis Anda. Anak ideologis Anda adalah santri Anda yang Anda tinggalkan itu. Belum lagi
Anak-anak piaraan tadi, kambing-kambing, domba-domba, ternak, sapi. Kan mereka harus makan. So far sejauh ini, alhamdulillah nggak pernah Anda bikin proposal dan jangan sampai bikin proposal ke Amitra minta bantuan dong untuk makanannya kan enggak kan? Alhamdulillah. Allah yang jamin itu. Ya. Hitung-hitungan manusia emang suka nggak masuk karena punya uang 100 miliar atau 100 juta kemudian dikurang 30 tinggal 70. Pasti. Tapi yang menariknya adalah hadis tadi yang menjadi pegangan kita bahwa haji dan umroh menghilangkan kefakiran sebagaimana api menghilangkan karat pada besi. Itu dia makanya. Dan itu tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan manusiawi kecuali dengan keyakinan iman. Tuh. Itu dia. Makanya kalau tadi kita dengar apa kesaksian abang, pertanyaan abang tadi, bisa nggak hitungan manusianya? Susah ya. Maksudnya neracanya untuk alat ukurnya nggak ada. Kalau kita lari, ada namanya apa? Strava ya gitu. Terjalan kita tahu, oh udah jalan. Walaupun Strava juga sekarang udah ada jokinya loh. Iya kan? Udah ada jokinya, aduh kurang ajar. Bener ya sekarang kayaknya dia, wah atletis banget. Nggak taunya dia nitip, jokiin kayak jalan udah sekian puluh kilo. Udah orang yang jalan gitu kan dia. Nah artinya apa? Nggak ada alat ukur Strava dan sebagainya itu tadi. Yang jelas Allah punya hitungannya sendiri. Allah alam. Oke, saya baca berikutnya Ustaz, Ya. ini dari Arif Effendi Darmono, NPK 53840 Ustaz. Ini mungkin biar tahu nih hadiah kasih ke siapa nanti. Oh gitu ya. Pakai NPK dia. Pertanyaannya ini mampu, jadi mungkin dari di sini saya ringkas. Keluarga mampu, tapi dia belum mau umroh, terutama orang tuanya. Pertanyaannya bagaimana caranya bujuk orang tua agar bisa umroh. Memang katanya kan umroh ini bukan untuk orang yang kaya Ustaz ya. Ya. Itu Ustaz, tapi orang yang dipanggil tadi Ustaz udah mention tuh di awal ya. Untuk orang yang mau, Ya. nanti Allah yang mampukan. Ya. Gimana caranya agar orang tua saya bisa umroh tuh Ustaz? Caranya terlalu gampang. Terlalu gampang. Daftarin langsung. Iya, daftarin langsung. Kemudian keluar visa mau nggak mau. Ya kan udah ada. Betul nggak? Loh, hari ini kalau kita kasih gift kepada orang tua, emas, ya kan? Kasih apa gitu. Coba deh, kasih tiket umroh. Udah pernah belum? Kasih ini di hari, misalkan di hari bahagianya beliau. Selipin tuh. Nggak usah tebel-tebel, biasa kasih segini dolar kan gitu. Anda kasih dalam sebuah amplop kecil aja. Tiket umroh, bercucur air mata. Cobain. Bercucuran air mata. Begitu dia buka, ya Allah nah, kamu jadi daftar juga. Padahal kita buat betulin genteng bocor. Jadi nangisnya karena di situ. Gitu. Enggak, dia akan nangis. Antum cobain tadi ya. Cobain, daftarin buat orang tua. Begitu dia buka itu, ternyata apa? Paket umroh untuk mereka berdua. Nangis. Nangis beneran. Gitu. Ya, cobain. Kasih sesuatu yang enggak akan dilupakan. Yang Anda bilang memorable tadi itu, ya apa ya bahasanya, akan terus diingat gitu, diingat gitu. Dan nggak maukah kita khidmat birrul walidain sama orang tua di tanah suci? Aduh, terlalu indah lah. Dan kata-kata tidak bisa mewakili keindahan itu. Itu ya, teman-teman. Ya, jazakallahu Ustaz. Nih karena waktu yang terbatas, pertanyaan masih banyak. Saya bacakan satu lagi Ustaz ya. Ya. Ini pertanyaannya dari anonymous tapi ya nih, yang pertama, lebih baik haji dulu atau umroh dulu? Nah, yang kedua, kalau dia berangkat umroh harus dengan mahramnya atau enggak? Boleh sendiri atau enggak gitu? Nah, itu dua pertanyaan. Ustaz. Oh, keren nih pertanyaannya. Pertama, memang haji itu kan sekarang Allahu Akbar ya. Haji reguler itu 60 tahun loh ya. Jadi sebelum antum punya anak dan belum menikah, udah langsung daftarin calon anak antum. 60 tahun coba. 60 tahun udah reguler. Iya. Kemudian yang haji plus aja, yang plus nih, itu minimal sekarang sudah ya 5 sampai 7 tahun. Ada murid anak kemarin berangkat sama Agim tuh nunggunya 7 tahun. 5 atau 7 tahun lupa. Dan terus kalau kita mau yang
tahun itu bayar, tahun itu berangkat, ada. Tapi udah mulai di kuota 300 juta minimal. Ya, haji furoda namanya. Iya kan? Nah, gimana nih Ustaz? Tapi kerinduan sudah memuncak. Bayar umroh dulu daftar. Di sana ente nangis sejadi-jadinya, ya Allah. Jangan jadikan ini kedatangan pertama dan terakhir saya, ya Allah. Dan itu ada di doa tawaf wada. Namun jika ini kau jadikan terakhir kunjunganku, maka jadikanlah balasan surga untukku. Itu. Jatuhin niat di situ, jatuhin harap, asa, doa di situ. Tadi itu tempat yang istimewa tadi yang Anda bilang. Jadi malah justru pengalaman Anda nih, ya yang bawa jamaah, yang doa di situ sungguh-sungguh dan sebagainya, Allah kasih kemudahan betul dengan apa? Berhaji di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi maksudnya ya kalau sekarang berhajinya susah, tadi Anda katakan banyak jalan menuju Makkah. Jangan nunggu, wah haji Ustaz, Anda udah daftar. Nggak apa-apa. Daftar haji. Itu yang tadi Anda katakan, niat itu dibuktikan dengan daftar. Gitu. Nah sekarang antara haji dulu atau umroh dulu, yang paling mudah bagi kita yang terdekat adalah umroh. Karena tidak dibatasi waktu. Hanya memang berkaitan dengan cuti kali ya. Kalau cuti kan di berapa sih ya? 12 hari ya? Di kantor setahun 12 hari. Bisa lah kan ini umroh cuma 9 hari. Buat karyawan ada cuti khusus umrah Ustaz? Ada. Di Fifth Group? Anda daftar jadi karyawan sini aja deh. Nah, itu luar biasanya. Nah, teman-teman yang belum bisa dipakai tuh cutinya ya. Aduh, ya Allah. Cuti khusus buat umroh. Enak banget. Jadi cuti khusus buat umroh ada, cuti buat haji ada juga. Ya Allah. Ada 2 tuh. Enak banget ya. Cuman yang kita harus tanya ini bisa berapa kali ya. Baik, itu yang pertama tadi. Terus bagaimana dengan perjalanan tanpa mahram? Memang ini masalah khilafiyah di antara ulama. Cuma Anda suka sering heran gitu. Giliran masalah begini tanya terus, bukan berarti nggak boleh ditanyakan, ya itu wajar ditanyakan. Cuma giliran dia pergi ke Bandung kagak pakai mahram, itu kan udah safar juga. Giliran dia ke Jogja, ya perjalanan Jogja cuma sejam Ustadz, nggak pakai nanyain mahram, ya kan gitu. Suka aneh giliran mau haji umroh aja. Gak ada mahramnya lu, gak boleh nih hadisnya keluar gini kan gitu. Padahal kan bab safar, kalau memang kita mau bahas tentang safar seorang wanita tanpa mahram kan di situ masalahnya. Cuma ana mengatakan ana memakai pendapat atau mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan berangkat dengan wanita sesama mereka yang saling menjaga. Ini kata kuncinya penting. Apalagi alhamdulillah sejak dari bandara ada pengamanannya, gitu kan? Di sana juga, walaupun tetap kita harus waspada. Kewaspadaan itu kan bukan hanya di tanah orang, di tanah sendiri aja kita harus waspada kan gitu. Nah, dengan catatan juga di sana ada tour leader yang membersamai, ada mutawif juga yang mendampingi, ada teman-teman satu pemberangkatannya. Insya Allah lah. Kita juga tidak mau macam-macam di sana. Dan di sana yang macam-macam ini hukumannya dilipat gandakan. Kata Allah, "Faman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim." Siapa yang berbuat macam-macam atau berbuat zalim, kami akan berikan timpa azab yang sangat pedih. Ya alhamdulillah. Mungkin ada cerita-cerita yang mungkin 1.000.001 kasus ya. Kayak haji misalkan. Ada tiba-tiba ya oknum dari orang jahat itu Bengali, Bangladesh masuk, ingin masuk ke kamar jamaah haji. Ya tapi kan sudah diproses sama pemerintah Saudi Arabia. Tidak sedikit malah yang melakukan sebuah, maaf gitu ya, sebuah tindakan yang menuju ke asusila dihukum apa? Hancur. Di sana zero toleran. Jadi jangan main-main karena untuk melindungi tamu Allah mereka juga apa? Menaruh kredibilitas mereka di mata dunia. Iya dong, ya kan? Makanya apa? Diperketat, askarnya banyak, gitulah kira-kira. Ya, insya Allah kalau ana pakai pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan dengan catatan tadi. Ada teman perjalanan yang membuat kita saling menjaga. Oke, terima kasih Ustadz. Kita sampai penghujung acara karena waktu juga membatasi. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan teman-teman yang tadi sudah bertanya tapi belum sempat dijawab, kalau panitia bisa kumpulkan, dikolek, nanti mungkin bisa kita sampaikan ke Ustadz untuk bisa dijawab lewat
online ya, nanti kita email gitu ya, sesuai nama tersebut. Nah, jadi mungkin di akhir acara ini mohon doanya Ustadz sebelum kita tutup acara. Baik, abang kakak yang Allah muliakan, kita berdoa di penghujung dari kajian kita ini. Semoga acara ini Allah berkahi. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida, ya rabbana wa ilaihana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifaini lil hajji wal umrah. Ya Allah, rezekikan kami untuk mengunjungi dua kota suci-Mu yang mulia, untuk berhaji dan berumrah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, jadikan yang sulit itu menjadi mudah, karena tidak ada kesulitan bagimu, bahkan bukit Kau bisa ratakan ya Allah. Allahumma ya muyassir kull asir yassir alaina kull asir, aina tayassir al asir alayka yassir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma rabbana hadza du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan atas kehadiran dan tausiahnya. Jazakumullah khairan buat teman-teman yang sudah hadir offline dan online. Semoga acara bermanfaat dan bisa mempermudah kita, semakin menguatkan niat kita untuk bisa beribadah umroh ke Baitullah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa melakukan ibadah umroh yang mulia ini. Terima kasih. Kami dari pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.